Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman peserta debat yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Devi Kurnia Putri sebagai tim oposisi menentang mosi kali ini. Dalam negara pasca konflik, Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Saya percaya bahwa pengajaran sejarah di tingkat sekolah dasar dan menengah wajib menitik beratkan pada historiografi top down dibandingkan bottom up. Tujuan utama pendidikan sejarah di sekolah adalah membangun fondasi kebangsaan, memberikan kerangka waktu yang koheren, dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang terstruktur. Fokus berlebihan pada bottom up akan membuat sejarah menjadi kepingan kisah yang terfragmentasi, membingungkan siswa, dan melemahkan identitas nasional. Sejarah negara perlu menempatkan historiografi top down sebagai fokus utama, karena berkaitan langsung dengan perjalanan bangsa, pengalaman, dan pengambilan keputusan penting, dan arah perkembangan negara. Historiografi bottom up memang penting sebagai pelengkap, tetapi bukan sebagai fokus utama dalam buku teks sejarah nasional. Pertama, sejarah negara membutuhkan alur yang jelas dan terstruktur. Pembelajaran sejarah di sekolah bertujuan membantu siswa memahami perjalanan suatu negara secara runtut. Historiografi top down lebih mudah menjelaskan kronologi lebih besar seperti kemerdekaan, pergantian pemerintahan, perang, dan kebijakan nasional. Jika terlalu fokus pada kelompok kecil atau pengalaman individu, siswa justru kesulitan memahami gambaran besar sejarah bangsa. Contohnya, saat mempelajari proklamasi, siswa perlu memahami peran tokoh nasional seperti Soekarno dan Hatta, serta progres politik menuju kemerdekaan. Buktinya, sebagian besar kurikulum sejarah di berbagai negara tetap menempatkan peristiwa nasional dan tokoh negara sebagai inti pembelajaran karena dianggap penting dalam membangun pemahaman dasar sejarah. Kedua, historiografi bottom up terlalu fragmentasi dan membingungkan. Historiografi ini jika dijadikan fokus utama, siswa akan kesulitan memahami sebab dan akibat berkala nasional. Sejarah berubah menjadi kumpulan anekdot yang tidak saling menghubung, alih-alih pemahaman sistematis tentang evolusi bangsa. Contohnya, jika kurikulum lebih banyak membahas pengalaman sehari-hari petani lokal daripada kebijakan agraria pemerintahan, siswa tidak akan paham mengapa terjadi reformasi agraria secara nasional. Buktinya, pendekatan mikrohistori dalam dunia akademik memang dihargai, namun untuk pedagogi sekolah, pendekatan ini sering membuat siswa kehilangan gambaran besar, membuat mereka lebih paham mengenai cerita-cerita kecil, tapi gagal memahami sejarah bangsanya sendiri. Ketiga, tidak semua kisah bottom up memiliki sumber yang kuat dan mudah diverifikasi. Historiografi bottom up sering bergantung pada cerita lisan atau pengalaman pribadi yang terkadang sulit dibuktikan keakuratannya. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan versi sejarah dan membingungkan siswa.
Sementara itu, historiografi top-down biasanya memiliki arsip negara, dokumen resmi, dan data yang lebih lengkap, sehingga lebih mudah dipertanggungjawabkan. Contohnya, dokumen tentang perjanjian internasional atau keputusan pemerintahan yang lebih mudah diverifikasi dibandingkan cerita lisan masyarakat yang berbeda-beda. Buktinya, banyak penelitian sejarah menggunakan arsip resmi negara karena dianggap valid dan memiliki bukti tertulis yang jelas. Berdasarkan seluruh argumentasi yang telah disampaikan, historiografi bottom up memang memiliki nilai penting untuk memperkaya sudut pandang sejarah. Namun, bukti teks sejarah tetap seharusnya lebih berfokus pada historiografi top down karena lebih terstruktur, membantu dan membangun identitas nasional, dan memiliki sumber yang lebih kuat serta mudah diverifikasi. Demikian yang dapat bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.